tetapi juga untuk mereka yang akan percaya kepadaku. Saudara dan saudari yang terkasih, kita masih bicara seputar Ekaristi. Pernahkah Anda masuk ke dalam gereja dan langsung merasakan suasana yang berbeda hanya dengan melihat warna kain di altar atau pakaian yang dikenakan imam? Kadang kita melihat warna hijau yang segar, warna merah yang menyala, atau warna ungu yang tenang. Mungkin terlintas di pikiran kita ada pertanyaan, oh hari ini warnanya ganti lagi ya? Tetapi saudara, tahukah Anda, di dalam tradisi gereja Katolik, tidak ada satupun detail yang diletakkan di sana tanpa alasan. Warna dan simbol dalam Ekaristi bukan sekedar dekorasi atau fashion show liturgi. Mereka adalah bahasa tanpa suara. Mereka adalah cara gereja bercerita tentang musim kehidupan, tentang perasaan hati, dan tentang kehadiran Tuhan yang tak terlihat. Saudara, hari ini mari kita gali harta karun di balik warna-warni dan simbol suci yang sering kita lihat di sekitar altar. Saudara, mari kita mulai dengan warna. Warna liturgi adalah mood booster bagi jiwa kita. Mereka membantu kita menyelaraskan perasaan kita dengan misteri yang sedang dirayakan. Warna yang paling sering kita lihat adalah hijau. Ini digunakan dalam masa biasa, tapi jangan salah. Biasa bukan berarti tidak penting. Hijau adalah simbol harapan, kesuburan, dan kehidupan. Seperti tanaman yang perlahan tumbuh, warna hijau mengajak kita untuk bertumbuh dalam iman hari demi hari, dalam rutinitas hidup kita yang paling sederhana sekalipun. Lalu ada warna ungu yang kita lihat di masa Advent dan Prapaskah. Ungu adalah warna pertobatan, refleksi, dan persiapan. Suasananya sedikit lebih sunyi dan serius. Melalui warna ungu, tubuh dan mata kita diingatkan untuk berhenti sejenak, memeriksa batin, dan mempersiapkan rumah hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, saat Natal atau Paskah tiba, gereja berubah menjadi putih bersih atau kuning keemasan. Ini adalah warna sukacita, kemurnian, dan kemenangan atas maut. Putih bercerita tentang cahaya yang mengalahkan kegelapan. Saat melihat warna ini, jiwa kita diajak untuk meledak-ledak dalam kegembiraan karena Tuhan kita telah bangkit. Warna merah digunakan pada hari raya Pentakosta atau peringatan para martir. Merah melambangkan api Roh Kudus dan juga darah para saksi iman. Warna ini berbicara tentang keberanian, semangat yang membara, dan cinta yang begitu besar hingga berani memberikan nyawa. Dan saudara, mungkin hanya 2 kali setahun kita melihat warna merah muda atau rose. Ini adalah pengingat manis di tengah masa pertobatan. Minggu Gaudete dan Letare mengingatkan kita bahwa kegembiraan sudah dekat, seperti fajar sebelum matahari terbit. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah mata kita dimanjakan oleh warna, mari kita arahkan perhatian ke benda-benda di sekitar altar. Kalau tadi setiap warna punya makna, kini setiap benda punya cerita. Altar, meja perjamuan, dan batu karang. Benda paling sentral adalah altar. Altar bukan sekedar meja kayu atau batu biasa. Altar adalah simbol Kristus sendiri. Itulah mengapa imam mencium altar di awal misa. Altar melambangkan 2 hal sekaligus. Meja perjamuan terakhir di mana kita makan bersama Yesus, dan sekaligus bukit pengorbanan di mana Yesus memberikan dirinya. Yang berikut salib, tanda cinta terbesar.
Di atas atau di dekat altar selalu ada salib. Ini adalah simbol navigasi kita. Tanpa salib, Ekaristi hanya akan menjadi sekadar makan-makan biasa. Salib mengingatkan kita pada harga yang harus dibayar oleh cinta, pengorbanan total. Yang berikut, lilin, cahaya Kristus. Mengapa harus ada lilin? Bukan karena gereja kekurangan lampu listrik. Lilin yang menyala melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Lilin itu rela terbakar habis untuk memberikan cahaya. Itu adalah simbol pengabdian dan kehadiran Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita. Yang berikut, bejana-bejana suci. Sekarang perhatikan benda-benda kecil yang sering diangkat oleh imam di altar. Piala dan patena. Piala adalah cawan untuk anggur, dan patena adalah piring kecil untuk roti. Biasanya benda-benda ini dilapisi emas atau bahan berharga lainnya. Bukan untuk pamer kekayaan, tetapi sebagai bentuk penghormatan manusia yang paling maksimal. Jika kita memberikan piring terbaik untuk tamu penting di rumah, tentu kita memberikan yang paling berharga juga untuk Tuhan. Sibori dan tabernakel. Saudara, roti-roti kecil disimpan dalam sibori dan hosti yang sudah dikonsekrasi disimpan di dalam tabernakel. Nah, tabernakel berasal dari kata yang berarti kemah. Ini adalah rumah Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah mengapa ada lampu merah, lampu sakramen, lampu Allah yang selalu menyala di dekatnya, menandakan bahwa Sang Tuan rumah ada di dalam. Yang berikut, saudara-saudari, Ekaristi ingin melibatkan seluruh indera kita, bukan hanya mata, tetapi juga penciuman dan peraba kita, kulit kita. Dupa, doa yang membubung. Pernah melihat asap dupa yang harum? Asap yang naik ke atas adalah simbol doa-doa kita yang membubung ke hadirat Tuhan. Aromanya yang khas juga mengingatkan kita bahwa kita sedang berada di ruang yang suci, ruang yang berbeda dari pasar atau mall. Berikut adalah air suci. Saat imam memercikkan air suci atau saat kita membuat tanda salib dengan air suci di pintu masuk, itu adalah simbol pembersihan. Itu mengingatkan kita pada sakramen baptis kita. Kita diingatkan bahwa kita telah dicuci dan menjadi milik Tuhan. Sahabat-sahabat yang terkasih, semua warna dan simbol ini sebenarnya ingin mengatakan satu hal. Tuhan itu nyata dan Dia hadir secara konkret. Allah kita bukan Allah yang jauh dan abstrak. Dia ingin menyentuh kita lewat warna yang kita lihat, wangi dupa yang kita hirup, dan keindahan altar yang kita pandang. Simbol-simbol ini adalah jendela menuju surga. Lewat jendela ini, kita yang masih ada di dunia bisa sedikit mengintip kemuliaan Tuhan. Jadi, lain kali Anda melihat warna liturgi berganti, jangan hanya menganggapnya sebagai pergantian kain. Rasakanlah suasana hati gereja. Saat Anda melihat asap dupa, bayangkan doa-doa Anda sedang dipeluk oleh asap itu dan dibawa ke hadapan Bapa. Saudara, Ekaristi berakhir saat kita melangkah keluar dari pintu gereja. Namun perjalanannya tidak berhenti di sana. Jika di dalam gereja kita melihat banyak simbol suci, maka di luar sana Anda adalah simbolnya. Setelah menerima komuni, Anda membawa Kristus di dalam diri Anda. Anda menjadi warna bagi dunia yang mungkin sedang kusam. Anda menjadi lilin bagi mereka yang sedang dalam kegelapan. Dan Anda menjadi piala yang membawa kasih bagi mereka yang haus akan perhatian. Mari kita cintai detail-detail kecil dalam liturgi kita, karena di sana Tuhan sedang membisikkan pesan cintanya dengan cara yang paling sederhana.